Tabe Pak, terkait dengan Hari Santri, apa pesan dan kesannya Pak di Hari Santri ini mungkin? Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Tepat hari ini, momen Hari Santri memiliki makna tersendiri bagi para santri di Indonesia, begitupun dari tenaga pengajar atau guru. Dr. Hajah Umrati misalnya, memberikan secuil makna dan harapan di Hari Santri tahun ini. Sesuai dengan tema Hari Santri Nasional, HSN 2024, dirinya berharap santri dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu ataupun ulama. Hari Santri sebagai momen mengingat para ulama-ulama yang tak henti-hentinya menyiarkan kebaikan untuk umat manusia, dipapar Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Azadiyah ini. Lanjut, kata dia, santri mampu memberikan kontribusi kepada Ya, baik Bu, terkait dengan Hari Santri, apakah makna Hari Santri Nasional bagi generasi muda saat ini Bu? Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema Santri tahun 2024, yaitu menyambung juang, merenggut masa depan. Jadi harapan kami di Hari Santri ini bagaimana santri itu bisa melanjutkan perjuangan generasi-generasi yang dulu, mempertahankan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana santri itu memiliki keilmuan yang relevansi dengan era modern ini, terutama di era digitalisasi, bagaimana santri bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat. Kemudian kontribusi besar bagi santri kita yaitu bagaimana santri itu bisa meniti masa depannya seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang ada. Oh iya. Terus Bu, mungkin tantangan yang dihadapi santri di era sekarang Bu, atau di era globalisasi saat ini? Ya, tantangan yang harus dihadapi sekarang ini, saya lihat santri itu harus memiliki pengetahuan ganda. Selain mampu memahami tentang Islam, dia harus pula menjadi mediator atau menjadi orang yang bisa menjadi pelopor moderasi beragama di seluruh Indonesia. Artinya mereka harus menguasai teknologi, di samping itu juga menguasai mentransformasi nilai-nilai pendidikan Islam itu ke dalam transformasi digitalisasi, khususnya di dunia internet. Ibu, khusus untuk Universitas Islam Azadiyah, apakah ada program khusus yang dijalankan untuk pengembangan sumber daya manusia? Kalau di perguruan tinggi ini, semua fakultas itu memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya saya di Pasca Sarjana, saya mengusung tema yaitu di prodi, khususnya prodi pendidikan agama Islam itu berbasis digital. Artinya alumni-alumni dari Universitas Islam Azadiyah ini diharapkan menguasai teknologi, khususnya digitalisasi. Jadi program kami pembelajarannya harus bersentuhan dengan digital, nilai-nilai pendidikan Islam ditransformasi ke dalam dunia internet. Oh yes. Bu, tapi Bu, mungkin ada sepatah kata untuk Hari Santri pada hari ini Bu? Ya, untuk Hari Santri ini, selamat Hari Santri, santri kuat, negara aman, insya Allah. Siap, terima kasih Bu. Ya, Ya, bisa mungkin jelaskan terkait dengan nilai-nilai yang Anda pelajari selama berada di pesantren Pak? Jadi nilai-nilai yang saya dapat selama saya di pondok pesantren, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu sangat diajarkan di pondok pesantren karena segala kegiatannya sudah diatur oleh guru dan pembina. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai akhlak yang baik, karena di pondok pesantren itu sangat ditanamkan bagaimana cara berperilaku yang baik, baik kepada guru, kepada teman, dan lain-lain. Mungkin itu poin utama dari nilai yang saya dapat di pondok pesantren. Terus Pak, apa kontribusi nyata yang ingin Anda berikan sebagai santri di lingkungan sekitar mungkin? Jadi kontribusi nyata mungkin yang mau saya berikan untuk orang-orangnya di sekitar, yang pertama adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat dalam hal keagamaan bagi warga yang berada di sekitar saya, baik itu ilmu agama, begitupun dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat selama saya mondok. Ya. Terus terakhir Pak, harapan Anda untuk perkembangan pesantren khususnya di Kabupaten Wajo?
Jadi untuk pengembangan, harapan saya untuk pengembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wajo, saya rasa untuk pengembangannya itu masih ada beberapa PR bagi kita semua, yaitu yang pertama pendidikan yang non formal ya, untuk orang-orang yang mungkin mau belajar tetapi usianya sudah agak tua. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa lebih memperkenalkan lagi pondok pesantren ke kalangan-kalangan yang berada di luar Kabupaten Wajo itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Ya, bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana sih kehidupan menjadi santri itu? Jadi alhamdulillah banyak pengalaman yang kami dapatkan dalam pondok pesantren selama menjadi santri dalam pondok pesantren. Alhamdulillah tentunya banyak pengajaran-pengajaran yang bermakna daripada ustaz-ustazah dan para pembina-pembina. Tentunya itu dapat memberikan kesan yang baik bagi kita, khususnya santri yang berada di dalam pondok pesantren, menjadikan kami kuat dalam menghadapi situasi apapun karena gemblengan dan didikan para ustaz-ustazah dan pembina-pembina yang ada di pondok pesantren. Oh, ya. Terus apa sih mungkin ada makna kalau Anda pakai sarung begitu di kalangan atau di lingkungan santri, apa maknanya itu pakai sarung? Jadi dalam lingkungan tradisi pesantren yang ada di Indonesia, tentunya para guru-guru kami yang berada di khususnya di Sulawesi ini, mereka mengajarkan kepada kita untuk senantiasa atau selalu memakai sarung, yaitu untuk apa? Untuk sebagai tanda sopan santun di bumi Sulawesi ini. Oh, siap. Terus harapannya di hari santri, harapan santri di hari santri ini begitu? Jadi harapan kami semua di hari santri ini, kami para santri berharap tentunya agar para santri, adik-adik kami khususnya masih berada di pondok pesantren, untuk senantiasa selalu belajar dan memperbanyak membaca, dan yang menjadi pokok inti dari nasihat kami atau harapan kami, yakni ialah jangan sekali-kali melupakan para guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di pondok pesantren. Ya. Mungkin bisa selamat Hari Santri Nasional. Saya dipimpin ya. Selamat Hari Santri Nasional 2024, menyambung juang merenggu masa depan. Tapi Pak, terkait dengan Hari Santri, apa pesan dan kesannya Pak di Hari Santri ini mungkin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad. Selama saya mengajar di Universitas Islam Asyadiyah Sengkang ini, pesan dan pesan saya pertama, pesan saya kepada anak santri Asyadiyah agar supaya lebih ditingkatkan lagi kinerja belajarnya, supaya kalian semuanya mendapatkan ilmu agama yang pantas dibanggakan oleh bangsa dan negara. Terus kesan saya selama saya mengajar di sini, alhamdulillah dinamika hidup di pesantren Asyadiyah atau pondok pesantren Asyadiyah atau Universitas Islam Asyadiyah Sengkang ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nikmat Tuhan sudah dinampakkan di tengah-tengah para dosen dan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus ini. Itulah kesan saya, bahwa suka duka kita sebagai dosen di Asyadiyah, apalagi universitas yang baru kita dapatkan ini, sangat kita syukuri. Olehnya itu kami menyampaikan kepada seluruh para dosen Universitas Islam Asyadiyah Sengkang
supaya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya demi untuk kejayaan Asadiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.